Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita masih berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah atau rahmat Allah. Jim adalah judullah atau kemudahan Allah. Dan Ba adalah birullah atau kebaikan Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam manal masjidil harami illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat fardu banyak 50 rakaat setiap hari. Menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengingatkan bagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali. Akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Imam Ats-Tsauri bagaimana dikutip Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 119 menyatakan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan haram atau mulia. Hal ini telah dipraktikkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Hasan al-Basri, dan Abu Ishaq as-Sabi'i.
para jamaah rahimakumullah. Kedua, selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Surah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj pada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya, lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Guniyah menjelaskan, ada 3 syarat agar tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Khatib berkhasiat pada diri sendiri pada jamaah sekalian. Wahai hamba Allah, raihlah kebaikan bulan Rajab dan kembalilah ke jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan pada hamba yang bertobat. Di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Segera bertobat dan menyambutnya. Syekh Zunan Al-Misri sebagaimana dikutip Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Guniyah juz 1 halaman 326 mengatakan, Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Syaban adalah bulan yang menambah ketaatan. Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut setan. Naudzubillah min dzalik. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Syaban bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan. Selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah. Mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.